Halo, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran online SMA Operator Don Bosco Banjarmasin. Ini video keempat ya, bab 2 bagian kedua. Ini materi matematika wajib. Jadi ini untuk anak IPA 11 MIA maupun 11 IPS ya. 11 IIS. Kalau pada bagian pertama kita belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada bagian yang kedua ini saya membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan materinya juga tidak terlalu berat ya, tidak terlalu susah karena ini sifatnya mengulang. Oke, hanya mengulang materi kelas 10 semester 1-nya ya. Saya ada kasih contoh, jadi coba Anda mengingat-ingat kembali, belajar lagi tentang sistem pertidaksamaan linear variabel. Ini tidak terlalu panjang sesuai permintaan, katanya video saya terlalu panjang ya, kita buat pendek, mudah-mudahan lebih paham ya. Saya buat agak simpel. Oke, kita belajar sama-sama. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ini bagian kedua dari bab 2 program ini ya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada bagian pertama kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi contoh pertidaksamaan linear dua variabel itu nomor 1 ya, X dikurang 3 yang di atas nih kurang dari negatif 3. Ini adalah contoh pertidaksamaan linear. Nah, dia akan membentuk sistem kalau setidaknya ada dua pertidaksamaan. Jadi ini sebagai contoh ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan DHP dari. Jadi tentukan DHP dari. Nah, ini ada dua ya. Biasanya ada tanda itu di depan atau di belakang. Nah, tentukan DHP dari. Nah, kalau ada dua pertidaksamaan seperti ini, maka dia akan membentuk namanya sistem. Nah, kalau dia membentuk sistem, berarti kita mencari DHP yang memenuhi dua-duanya, baik persamaan yang pertama maupun persamaan yang kedua. Oke, kita coba kerjakan. X dikurang 3Y kurang dari negatif 3. Langsung ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Jadi kalau X-nya 0, tutup nih X-nya. Nah, negatif 3Y sama dengan negatif 3. Berarti Y-nya 1 ya. Kalau Y-nya 0, langsung X-nya negatif 3. Oke, ini adalah dua titik untuk garis pembatasnya. Nah, sekalian kita uji saja. Uji titik 0,0 ya. Saya memakai uji titik 0,0 supaya agak gampang. Kita substitusi 0, 3 kali 0 kurang dari negatif 3. Apakah 0 kurang dari negatif 3? Jawabannya salah ya. Salah. 0 itu lebih dari negatif 3. Oleh karena itu 0,0 bukan DHP. Oke? 0,0 bukan DHP. Jadi karena dia salah, maka 0,0-nya bukan DHP. Kita gambar 0,1. Di mana? Luar. Oke. Ya sudah. Oke. 1, 2, negatif 3. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Saya gambar agak irit ya, supaya agak besar. Oke, 0,1 sini ya. Ini 0,1. Negatif 3,0 di sini. Nah, karena tidak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Oke, jangan lupa itu garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus. Ini pembatasnya. Lalu 0,0 bukan DHP, berarti yang jadi DHP yang sebelah atas saya arsir. Nah, kalau cuma pertidaksamaan ini selesai di sini ya. Tapi karena dia membentuk sistem, ada lagi satu pertidaksamaan yaitu X kurang dari 0. Jadi X kurang dari 0 itu di sebelah mana? Kemarin kalau dilihat di video pertama itu ada ya. X kurang dari 0. Kalau X lebih dari 0 itu semua X positif itu di kanan sumbu Y. Kalau semua X negatif itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga kalau saya arsir, maka yang berada di sebelah kiri sumbu Y semuanya adalah
X kurang dari 0. Begini. Oke, nah yang jadi pertanyaan sekarang, ini kurang panjang, boleh dipanjangin begini. Oke, itu ya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah DHP-nya berarti yang mana? DHP-nya yang memenuhi dua-duanya. Berarti kalau ada dua daerah, maka yang terarsir dua kali ya. Berarti kalau saya arsir dengan pulpen, dengan pensil, sorry, itu berarti wilayah yang ini. Nih, yang kena arsir dua kali. Oke. Nah, jadi semua wilayah yang kena pensil ini adalah DHP-nya. DHP. Oke. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan masalah kalau pertidaksamaannya tidak cuma dua, ya. Kalau pertidaksamaannya ada 4, berarti nanti kita harus mencari yang 4 kali terarsir. Nah, gambarnya akan bertumpuk-tumpuk ya. Sehingga nah untuk memecahkan masalah ini biasanya kita menggunakan istilah arsir yang salah. Nanti saya kasih contoh di nomor 2 ya. Jadi ini nomor 1. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 1 begini dulu. Oke. Baik, ini contoh nomor 2 ya. Tentukan DHP dari ini tentu saja sistem pertidaksamaan. Ya. Ini ada 4 pertidaksamaan. Nah, karena dia membentuk sistem, berarti kita mencari jawabannya nanti yang daerahnya yang memenuhi 4-4-nya. Nah, seperti tadi saya bilang di nomor 1, kalau kita mengarsir DHP-nya, daerahnya yang kita arsir, itu nanti kita harus mencari yang tertumpuk 4 kali arsir. Nah, oleh karena itu biasanya diakali dengan yang kita arsir justru yang bukan daerah penyelesaian, sehingga nanti yang tidak kena arsir lah yang menjadi daerah penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya begini, kita langsung coba ya. Jadi ini kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti 6 ya. Oke, kalau Y-nya 0 tutup situ berarti 4. Sekarang 0,0, uji 0,0. Uji 0,0 kalau saya masukkan 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Oke. Berarti 0,0 adalah DHP. Sekarang yang ini. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya 5. Nah, kita juga uji 0,0 nih. Ya, uji 0,0. Maka 0 tambah 0 lebih dari 5. 0 lebih dari 5, benar salah? Salah ya. 0 itu kurang dari 5. Maka 0,0 untuk yang kedua bukan DHP. Oke, bukan DHP. Nah, dari data ini sekarang kita gambar ya. X lebih dari 0 berarti di kanan sumbu Y, Y lebih dari 0 berarti di atas sumbu Y. Kita gambar di sini deh. Agak ke sini. Udah kelihatannya. Saya gambar agak besar. 1 2 3 4 5 6. Nih. 1 2 3 4 5 6 juga. Oke. Sumbu X, sumbu Y. Betul? Nah, 0,66 sini, 0,6 di sini. 6, hitung 0. 1 2 3 4 5 6. Oke. 4,0 di sini. 1 2 3 4 sini 4,0. Nah, ini kita hubungkan dulu. Karena ada sama dengannya, garisnya garis lurus saja. Nah, lalu perhatikan di sini. 0,0-nya DHP, betul? 0,0-nya DHP. Karena 0,0-nya DHP, 0,0 sebelah sini ya. 0,0 DHP. Berarti harusnya yang diarsir sebelah sini kan DHP-nya. Ini DHP. Nah, tapi karena ini nanti ada 4, terus akan membuat dia tidak terlihat, maka saya menggunakan istilah arsir yang salah atau arsir yang bukan DHP. Jadi justru yang bukan DHP-nya yang kita arsir. Berarti kalau 0,0-nya itu benar, berarti 0,0 DHP yang kita arsir yang bukan DHP sebelah situ. Nah, ini DHP-nya. Jadi yang tidak kena arsir lah yang akan jadi DHP. Sekarang 0,5, ini 0,5.
5,0 itu di sini. Kalau saya tarik garis, oke, lihat di situ 0,0-nya salah ya. 0,0 salah. Berarti wilayah yang nih garisnya jangan sampai salah, garisnya yang ini ya. Nih, garisnya yang ini. Nah, 0,0-nya salah ya. Berarti karena yang diarsir yang bukan DHP, berarti yang memuat 0,0 yang kita arsir. Itu DHP-nya ini nih. Yang bukan DHP-nya yang ini. Tuh. Jadi yang tidak kena arsir lah yang akan menjadi DHP ya. Jadi itu bukan DHP. Oke, sekarang X lebih dari 0. X lebih dari 0 itu di kanan sumbu Y ya. Berarti yang bukan itu di sebelah kiri. Oke, ini bukan. Nah, kemudian Y lebih dari 0 itu di sebelah atas ya. Berarti yang bukan di sebelah bawah. Ini tidak terpakai Y lebih dari 0. Nah, berarti yang menjadi DHP-nya itu wilayah yang tidak terarsir, yang kecil ini. Nah, ini adalah DHP untuk nomor 2 ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Sekarang contoh ketiga ya. Contoh nomor 3 nih. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, jadi ada gambar, terus yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir pada gambar itu adalah. Nah, berarti di sini jelas bahwa daerah yang diarsir adalah DHP-nya. Oke. Nah, dan ini saya bilang lumayan mudah karena semua titik potongnya itu ada di sumbu X dan sumbu Y, semua titik yang diketahui ya. Nah, kalau saya beri nama ini G1 deh, ini G2 ya. Nah, kita bisa mencari persamaan G1 dan G2 dulu ya. Yang kita cari itu justru garis pembatasnya dulu nih, persamaan garis pembatas. Untuk G1 ya, G1 berarti yang ini ya. Nih, 2 dengan 12 berarti persamaan masih ingat ya? 2X ditambah 12Y sama dengan 2 dikali 12. 2X ditambah 12 dikali 12. Saya kali setengah, oke. Saya kali setengah sehingga X ditambah 6Y sama dengan 12. Oke, ini garis pembatasnya. Nah, terus kita lihat di sini. Jadi kalau saya lihat ini garisnya yang ini kan ya. Nah, 0,0 kan di sebelah sini nih. Nah, 0,0 itu satu wilayah dengan DHP-nya. Lihat ya, 0,0. Jadi dia kemungkinannya kan kalau garis ini itu cuma 2 nih. Kalau tidak di bawah kan di atas. Nah, lihat sini. Karena yang diarsir di bagian bawah, yang ini kok tidak diarsir, Pak. Yang ini kepotong garis yang ini karena dia sudah berbentuk sistem ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya DHP-nya itu untuk garis ini saja semua yang di sini. Oke. Nah, otomatis 0,0 ini merupakan DHP ya. 0,0-nya akan jadi DHP. Sehingga saya tulis di sini 0,0 itu adalah DHP untuk D-nya ketinggalan, DHP untuk garis ini ya. Jadi kalau saya substitusi ke persamaannya kan 2 kali 0 ditambah 12 kali 0. Kenapa pakai yang atas ya? Sorry. Nah, yang ini aja 6 kali 0 ya. 0 ditambah 6 kali 0 titik-titik 12. Nah, karena dia di HP harus benar ya. Harus benar. Nah, supaya benar, apa hubungan antara 0 dengan 12? Supaya benar, 0 itu kurang dari 12. Oke, sehingga dapatlah pertidaksamaan garis pertama yaitu X ditambah 6Y kurang dari 12. Persamaan garis pertama. Sekarang garis kedua sama ya. Lihat dia di 4 dan 5. Oke, berarti 4X jangan terbalik, yang di Y itu jadi X ya. 5Y sama dengan 4 kali 5. Ini nggak bisa diapa-apakan. 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan garis batasnya. Saya pakai pensil deh supaya kelihatan tuh. Nah, berarti kan dia sebenarnya tinggal di atas pensil sana atau di bawah pensil. Nah, 0,0 itu bukan di daerah bagian yang diarsir. Yang diarsir itu bagian yang di sebelah atas kan. Nah, berarti saya buat kesimpulan bahwa 0,0 itu bukan DHP. Ini cuma mengulang saja, bukan DHP. Nah, sehingga 0,0 harus menjadi pernyataan yang salah. Sehingga kalau saya masukkan 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 titik-titik 20 ya. 0 titik-titik 20. Supaya salah, nah, kalau benar itu kan kurang dari, supaya salah berarti harus lebih dari sama dengan. Ada sama dengan karena garisnya tidak putus-putus. Oke. Berarti persamaannya menjadi 4X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 20. Nah, lalu kalau cuma itu dia berarti jawabannya sebenarnya itu masih ada yang di bawah sini. Nah, tetapi ini kan ada pembatas lagi nih. Sumbu X sebagai pembatas ya. Sumbu X sebagai pembatas. Nah, dia berada di mana?
di atas sumbu X, tidak di bawah sumbu X. Yang di bawah sumbu X hilang kan? Nah, oleh karena itu semua yang berada di atas sumbu X berarti persamaannya memenuhi Y lebih dari 0. Y lebih dari 0. Nah, jadi kalau ditanya apa sistem pertidaksamaannya? Saya tulis di sini sistem pertidaksamaannya ini 1 2 3 ya. X ditambah 6Y kurang dari 12, 4X ditambah 5Y lebih dari 20, Y lebih dari 0. Ada tiga pertidaksamaan yang memenuhi. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Nah, sesuai permintaan nih, Pak, videonya jangan panjang-panjang. Ya, yang bagian ini saya bikin agak pendek ya. Lumayan pendek, bukan agak pendek, lumayan pendek karena bisa sebenarnya. Karena memang materinya tidak terlalu cuma sifatnya mengulang ya. Ya, nomor 1 ya. Latihannya adalah gambarkan DHP yang memenuhi itu ada 4 tuh ya. X kurangi lebih dari sama dengan negatif 1, X tambah Y kurang dari sama dengan sama dengan 5, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2, X kurang 2Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian nomor 2 ya. Nomor 1 tentu saja pakai arsir yang salah ya. Saya ingatkan saja pakai arsir yang salah. Nomor 2 perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar. Nah, yang ditanyakan tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian di arsir. Jadi DHP-nya yang di arsir itu. Ya, oke, itu saja latihan kita. Kerjakan ya, pasti bisa lah ya, pasti bisa. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran keempat ya. Ini video pembelajaran keempat matematika wajib kelas 11 MIA dan IIS tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 2 latihan, Anda coba kerjakan. Jangan lupa nanti dikirim lewat Google Classroom. Jangan dikirim lewat WA, dikirim lewat Google Classroom yang sudah saya buat ya. Jadi yang belum masuk Google Classroom-nya segera masuk. Nanti latihannya difoto terus dikirim di sana. Oke, itu saja. Nanti kita akan ketemu di video ketiga ya. Di video ketiga nanti baru kita belajar tentang model matematika dan penyelesaian program linear. Jadi materi barunya justru di video ketiga. Mudah-mudahan video ketiga selesai ya. Atau kalau enggak ya video ketiga dan video keempat supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti dilihat saja bagaimana situasinya ya. Itu saja, jangan lupa sekali lagi ngerjain latihannya supaya Anda bisa menguasai materinya dengan baik ya. Pesannya masih sama, jaga kesehatannya ya, makan makanan bergizi, sering berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera bertemu di sekolah seperti biasa ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.